Pemerintah mulai jujur tidak punya duit oleh Hersubeno Arif. Pemerintah akhirnya mulai sedikit lebih jujur, tidak punya anggaran yang cukup untuk menangani virus corona alias tak punya duit. Karena itu pemerintah mengetuk keikhlasan hati masyarakat dan dunia usaha untuk membantu. Akan dibuka rekening sebagai dompet, wadah untuk menampung sumbangan itu. Dengan catatan kalau masih ada yang mau, kalau masih ada yang percaya. Pengakuan malu-malu itu disampaikan oleh Menteri Keuangan sekaligus Sekretaris Pengarah Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Sri Mulyani. Pemerintah akan membuka akun khusus di BNPB bagi masyarakat, dunia usaha yang ingin menyumbangkan, ujar Sri dalam keterangan tertulis. Sri Mulyani berkilah, dari segi anggaran, pemerintah sebetulnya siap untuk mendukung proses percepatan penanganan corona. Namun, opsi ini dibuka untuk membantu meringankan beban anggaran pendapatan dan belanja negara pemerintah. Coba perhatikan kosakata yang digunakan oleh Menteri Keuangan yang beberapa kali mendapat gelar terbaik itu. Pertama, sebetulnya siap mendukung, bukan siap melakukan atau menangani. Dengan kata mendukung, seolah itu bukan tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Kedua, untuk membantu meringankan APBN, artinya mengakui APBN kita sudah kedodoran. Pengakuan ini setidaknya mulai membuka tabir atas fakta-fakta yang coba ditutup-tutupi pemerintah. Mengapa pemerintah sangat terlambat dalam mengantisipasi dan mengambil kebijakan penyebaran virus corona? Mengapa Presiden Jokowi bersikukuh tidak mau lockdown? Kantong kosong tapi punya ambisi gede, membuat pemerintah tell me atau telat mikir. Jadilah semua keputusan dikaitkan dengan masalah ekonomi, padahal ini masalah kemanusiaan, melindungi dan menyelamatkan ribuan jiwa anak bangsa. Masalahnya jadi runyam karena kemudian dikait-kaitkan dengan masalah politik. Ada hantu yang sangat menakutkan pemerintah akan jatuh atau dijatuhkan bila sampai melakukan lockdown. Dalam kondisi yang normal, ketika pemerintah tidak mengalami krisis kepercayaan, permohonan bantuan itu harusnya disambut dengan tangan terbuka. Harusnya masyarakat berbondong-bondong membantu pemerintah di tengah kesulitan seperti saat ini. Toh ini masalah bangsa dan negara, bukan hanya urusan pemerintah semata, tanggung jawab bersama. Ada 100 orang terkaya di Indonesia yang hartanya berjibun, tidak habis dimakan 7 hingga 10 bahkan mungkin 100 keturunan. Harta 4 orang terkaya saja setara dengan 100 juta warga miskin. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dirjen Pajak, ada 565.360 rekening dengan saldo minimal 1 miliar rupiah. Sementara yang memiliki saldo minimal 5 miliar rupiah sebanyak 100.353 rekening. Total jumlah rekening sebanyak 295,2 juta dengan jumlah simpanan perbankan mencapai 5.984,42 triliun. Saldo tabungan 100.000 orang itu secara presentasi mencapai 47,52% dari total simpanan di perbankan. Jadi, bila dihitung-hitung, 100.000 orang itu memiliki dana likuid lebih besar dibandingkan APBN tahun 2020 sebesar 2.540 triliun rupiah. Itu baru bicara dana mereka yang tersimpan di dalam negeri, belum lagi bila ditambah dengan dana mereka di perbankan luar negeri. Mudah-mudahan belum pada lupa, dulu ada seorang capres bernama Prabowo Subianto menyebut dana WNI yang diparkir di luar negeri sebanyak 11.000 triliun rupiah. Diperkirakan jumlah sesungguhnya jauh lebih besar. Angka yang disebut Prabowo sangat masuk akal. Pada tahun 2014, lembaga konsultan McKinsey & Company memproyeksikan dana orang kaya Indonesia yang diparkir di luar negeri mencapai sekitar 250 miliar US dollar pada 2016. 200 miliar US dollar diantaranya diparkir di Singapura. Dengan kurs lebih dari Rp16.000 saat ini, tinggal dikalikan saja berapa jumlahnya. Lebih dari 4.000 triliun rupiah, jauh lebih besar dari APBN. Itulah menjelaskan mengapa banyak orang kaya Indonesia saat ini kabur berbondong-bondong ngumpet di Singapura. Mereka bisa dengan aman menikmati tabungan di negeri jiran itu. Sementara banyak rakyat miskin yang bingung hari ini mau makan apa.
Perilaku mereka jelas beda dengan pengusaha lokal Nur Hayati Subakan, pemilik perusahaan kosmetik Wardah itu, tanpa dihimbau langsung menyumbang 40 miliar rupiah membantu sejumlah rumah sakit dan tenaga medis. Sandiaga Uno melalui program OKOC menjanjikan akan membantu keluarga yang pencari nafkahnya positif infeksi. Mereka tidak perlu takut kelaparan. Bagaimana dengan Taipan dan konglomerat lain? Hanya pengusaha Tommy Binata yang sudah menyumbang 3 rumah sakit lapangan. Yayasan Buddha Zuci bersama Kadin sedang patungan targetnya mengumpulkan dana sebanyak 500 miliar rupiah. Sejumlah selebgram juga menggalang dana untuk membantu korban virus corona. Beberapa lembaga amal seperti Basnas, termasuk Front Pembela Islam yang sering dituduh radikal, langsung turun tangan. FPI melakukan penyemprotan disinfektan. Di Tangerang, Banten, FPI malah membantu menyemprot 2 gereja. Secara diam-diam tidak dipublikasikan media massa, banyak warga yang mengambil inisiatif membantu tetangga kiri kanan yang kesusahan. Cuma kalau berharap mereka berbondong-bondong membantu menyumbang pemerintah, rasanya kok agak sulit. Semoga kesimpulan ini salah. Pemerintah sudah kehilangan kredibilitas, public distrust sudah meluas. Bagaimana mau membantu dan percaya pemerintah kesusahan? Dalam situasi semacam ini saja, Jubir Menko Maritim Luhut Panjaitan menyampaikan proyek pembangunan ibu kota baru jalan terus. Dalam situasi semacam ini saja, Jubir Menko Maritim Luhut Panjaitan menyampaikan proyek pembangunan ibu kota baru jalan terus. Kantor Bappenas melalui akun resminya malah pamer optimalisasi digital di calon ibu kota baru. Wajar kalau netizen ngamuk, memaki-maki, langsung menyemprot habis pemerintah. Berarti pemerintah sebenarnya masih punya duit, hanya penanganan virus corona bukan prioritas utama. Ibu kota baru jauh lebih penting dibanding ribuan nyawa yang terancam virus dan mati kelaparan.